Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Keren, jumpa lagi di podcast Bangga Kencana Murah, bincang aksi program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Senang sekali rasanya saya Ihsania PKB dari Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, menyapa Sobat Keren sekalian yang ada di channel YouTube Bangga Kencana. Baiklah Sobat Keren, bincang asik kali ini kita ditemani narasumber dari penyuluh KB Kecamatan Jayaloka dan Kecamatan Tuah Negeri. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Salam penyuluh KB dulu Mbak. Sehat, semangat, luar biasa. Oke, semangat sekali ya. Boleh perkenalan dulu Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Pika Olpina, Kecamatan dari Jayaloka. Bersama teman saya Alfriani Dia Safitri dari Kecamatan Tuah Negeri. Tuah Negeri ya. Oke, semangat Mbak Fitri dan Mbak Pika. Iya. Baiklah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang luar biasa, yang luar biasa keren ya Mbak ya, tentang salah satu program Quick Win andalan Kemenduk Bangga BKKBN, yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang biasa disebut dengan GATI. Ya, GATI ya Mbak ya, Gati. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, menarik sekali Mbak ya, fakta fatherless 20,9% anak Indonesia itu kehilangan kehadiran sosok ayah. Nah, baik akibat perceraian, akibat kematian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga. Nah, melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, kita diajak bersama-sama membangun keluarga yang harmonis, kemudian kuat dan bahagia. Nah, mungkin dari penyuluh KB bisa menjelaskan apa sih Mbak Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu sendiri? Boleh silahkan untuk dijelaskan. Terima kasih. Jadi, GATI singkatan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan program unggulan Quick Win Kemenduk Bangga BKKBN bertujuan untuk meningkatkan peran aktif ayah dalam pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak sejak usia dini untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan mencegah fatherless atau ketiadaan ayah. Oke, jadi intinya GATI itu suatu program ya Mbak ya, yang diluncurkan oleh Kemenduk Bangga. Baik, pemerintah itu meluncurkan suatu program yang pasti punya tujuan ya Mbak. Nah, tujuan dari GATI itu sendiri mungkin bisa dijelaskan? Jadi tujuan dari GATI ini ada 3. Yang pertama, mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja dalam keluarga. Bisa kita contohkan ayah melakukan kegiatan di rumah, misalnya mencuci pakaian dan membantu istri bersih-bersih, mencuci piring, dan sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peran ayah dalam pembangunan karakter anak. Yang ketiga, pembentukan generasi mandiri, berdaya saing, sehat mental. Yaitu dari ayah ke anak, ayah-anak ya, Ya. untuk meningkatkan peran serta dalam pengasuhan begitu Mbak ya? Ya. Oke, di sini tujuannya sudah ada yang penting. Nah, sasaran dari GATI itu sendiri? Kalau untuk sasaran GATI ini antara lain para ayah yang memiliki anak di usia dini dan juga para ayah yang memiliki anak pra remaja, kemudian para ayah yang memiliki anak remaja di usia 0 sampai 24 tahun atau yang belum menikah, dan juga calon ayah untuk sasaran GATI. Laki-laki, remaja laki-laki ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi bukan hanya ayah, jadi calon ayah pun itu sudah menjadi sasaran GATI ya Mbak? Betul sekali. Oke, jadi di mana nih kalau kita mau ketemu sasaran GATI yang calon ayah? Nah, kita bisa dilakukan di mana kayak gitu? Ya, kalau untuk sasaran GATI yang untuk remaja biasanya tuh yang calon ayah tuh biasanya kita temui di remaja. Remaja itu ditemui di mana? Ya di sekolah-sekolah. Jadi kita sosialisasi di kalangan sekolahan SMP, SMA gitu mengenai GATI. Oh, jadi kita memberikan sosialisasi betul. tentang GATI itu di sekolahan, Iya, seperti itu. betul. Kegiatan di sekolahan kita libatkan
atau memberikan penyuluhan tentang Gati gitu ya Mbak Betul ya. sekali. Oke. Nah di sini komponen keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu apa saja Mbak? Komponennya itu ada yang pertama itu interaksi langsung antara ayah dan anak dalam bentuk perilaku. Bisa kita contohkan ayah menemani anak bermain, membaca buku, berolahraga, atau mendongeng itu bisa termasuk komunikasi terhadap anak. Asik maupun Adanya kehadiran keberadaan ayah ada dalam hidup anak, baik secara fisik maupun fisik, lewat langsung Ada atau tidak langsung. Contohnya bisa kita contohkan kehadiran langsung itu bisa ayah menemani anak belajar. Kalau Oke. sedangkan kehadiran tidak langsung itu secara ibaratnya kalau ayah jauh itu video callan atau telepon. Oh, jadi tidak harus ayah itu harus selalu ada, tidak ya. Jadi kalau semisal ayahnya bekerja seperti itu, hadirnya ayah itu melalui video call. Jadi pagi semisal nih sebelum berangkat kerja si ayah itu berarti menyempatkan waktu seperti itu ya Mbak ya. Ya. Video call tanya ini sudah siap berangkat sekolah atau belum. Seperti itu sudah hadir namanya ya Mbak ya. Oke. Kemudian Mbak. Yang ketiga itu tanggung jawab. Ayah bertanggung jawab kepada anak. Yang bisa kita contohkan, ayah bertanggung jawab dalam pengasuhan sehari-hari. Bisa kita contohkan mengajari bermain, mengajari bermain, keterampilan. Selanjutnya itu ayah menemani kebutuhan finansial dan pendidikan anak. Dipenuhi kebutuhan dari finansial dan pendidikan. Kalau yang di pengasuhan sehari-hari tadi seperti apa tadi Mbak? Yang mana? Kalau untuk pengasuhan sehari-hari, mengajari sesuatu. Jadi kayak keterampilan kayak gitu. Misalnya nih seorang ayah ini kan biasanya dia ada kayak peliharaan. Nah mungkin kesehariannya tuh di pagi hari itu memberi makan peliharaan ayam, ternak kayak gitu kan. Nah anak ini kita ajak kayak itu kan, diajak. Misal kayak anak saya kan ada nih anak yang masih kecil, laki-laki, dia diajak sama ayahnya untuk ikut dalam memberikan makanan. Jadi dia tahu ternyata kerjaan ayahnya tuh kalau tiap pagi nih ngasih makan ayam dulu kayak gitu kan. Nah nanti sorenya apa kayak gitu. Jadi anak tuh diajak interaksi, diajak interaksi sama ayahnya dalam melakukan kegiatannya kayak gitu. Jadi dia akan ada rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal seperti itu yang dilakukan ayahnya kayak itu. Kalau untuk yang tanggung jawab finansial dan pendidikan tadi mungkin bisa jadi ada tabungan untuk anak sekolah gitu ya Mbak ya. Si ayah dilibatkan kayak gitu. Betul sekali. Oke. Nah mungkin kalau ayah harus terlibat. Kalau semisal ayah tidak terlibat, mungkin ada dampak atau akibat dari tidak terlibatnya ayah dalam pengasuhan, ada nggak Mbak itu? Jadi akibat ayah tidak terlibat dalam pengasuhan itu banyak ya. Antara lain anak akan cenderung mengalami masalah akademisnya. Misal nih nilainya menurun, yang awalnya dia nilainya bagus, kemudian dia cenderung turun kayak gitu. Kemudian anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah lebih banyak mengalami masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini paling ya sering sakit kayak gitu ya. Kemudian anak rentan mengalami masalah emosi. Bisa ke masalah depresi, gangguan kecemasan, dan rasa tidak percaya diri. Kemudian anak berpotensi terlibat dalam masalah agresi, antara lain seperti kenakalan remaja, kemudian rentang terjumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, seperti itu. Kemudian kalau untuk anak perempuan itu akan rentan terlibat dengan perilaku seks yang beresiko. Kemudian anak berpotensi mengalami krisis
identitas atau orientasi seksual. Nah, itu adalah beberapa akibat ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Jadi kalau misal kayak remaja sering menggunakan medsosnya nih, curhat segala macam apapun permasalahannya melalui medsos itu sudah termasuk ya? Nah, itu juga salah satu dari akibat kurang perhatiannya. Sosok ayah tadi. Sosok Jadi dia ayah mencari tadi. perhatiannya lewat medsos Iya, gitu. betul. Salah satunya seperti itu. Dia belum bijak menggunakan medsos. Iya. Jadi dampaknya luar biasa ya Mbak ya? Sangat luar biasa sekali, Tanpa mengerikan. adanya keterlibatan ayah ya. Oke. Di sini mungkin ada tantangan Mbak yang dihadapi terhadap implementasi gerakan ayah teladan Indonesia itu, mungkin ada Mbak? Ada tantangannya. Yang pertama itu budaya patriarki. Ayah dianggap sebagai pencari nafkah, sedangkan ibu itu sebagai pengasuh. Yang kedua itu tuntutan ekonomi dan jam kerja panjang. Itu kurangnya waktu ayah untuk anak, sehingga dibutuhkan kelas gaji. Yang ketiga itu ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini sering menganggap ayah sebagai ayah yang aktif dalam pengasuhan itu Kurang maskulin. kurang maskulin atau kurang produktif. Oke. Yang keempat itu media sosial. Itu mengurangi interaksi antara ayah dan anak, sehingga ayah tuh terlalu sibuk dengan gadgetnya, sehingga ayah kurang berinteraksi langsung dengan anak tersebut. Yang kelima itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Maksudnya di sini kurangnya edukasi mengenai pola asuh, membuat ayah tidak menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam kehidupan anak tersebut. Oke, di sini ada tekanan sosial. Kalau menurut saya sih lebih ke gengsi ya, gengsi si bapak ini kalau terlalu ikut andil, misal ngantar anaknya, bantu si ibu di rumah, jemur baju atau apa, itu mungkin dia terlalu dapat tekanan dari teman-temannya kayak gitu. Ini nggak maskulin ini bapak ini kayak gitu mungkin ya Bu ya. Ya, Itu betul menjadi sekali. tantangan ya bagi para ayah ya. Kemudian budaya patriarki juga. Yang pasti kayak di desa itu kan kerjaan perempuan. Ini kan kalau kita mah mencari nafkah aja. Jadi kita perlu nih ya terjun langsung Sosialisasi. kepada ayah-ayah supaya budaya patriarki ini kita tekankan supaya dia lebih rendah. Antara perempuan dan laki-laki itu sama, bekerja sama, begitu Mbak ya. Iya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Berarti ini PR kita nih sebagai penyuluh KB ya Mbak ya, untuk lebih mengedukasi lagi pada ayah-ayah supaya lebih tahu lagi bahwa peran ayah itu luar biasa dalam pengasuhan. Ya, maka dari itu Mbak Gati ini kita gaungkan terus Gitu. ke desa-desa, ke masyarakat kemanapun. Supaya masyarakat tidak awam lagi ya, biar dia sadar. Gati gitu betul. ya. Oke. Nah, pelaksanaannya untuk Gati itu sendiri bagaimana Mbak? Ini ada beberapa yang antara lain yang pertama adalah Satya Gatra. Satya Gatra ini sebelum dia namanya Satya Gatra, awalnya adalah PPKS atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Kemudian yang kedua ada Kompak Tenan. Kompak Tenan ini adalah singkatan dari Konsorsium Komunitas Penggiat Ayah Teladan. Nah, yang ketiga ada Dekat. Dekat ini desa atau kelurahan ayah teladan yang ada di desa atau yang ada di kampung KB ya. Kemudian ada Sebaya. Sebaya ini adalah sekolah bersama ayah. Nah, untuk Satya Gatra itu sendiri, ini adalah suatu tempat atau suatu wadah di mana calon ayah atau masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai keluarga yang sejahtera bisa datang ke Satya Gatra ini, Mbak, gitu. Oke, di mana nih kita dapat menemuin atau kita bisa ke Satya Gatra itu, di mana kita bisa ke sana, Mbak?
Nah, untungnya Satya Gatra ini mudah ditemukan. Di mana? Ya di Balai KB. Setiap kecamatan kita di Kabupaten Musirawas ini sudah ada wadahnya Satya Gatra itu. Oh, jadi kalau Catin mau datang ke balai gitu boleh? Oh, boleh sekali, nggak ada yang Oke. larang, Mbak. Iya. Justru itu yang kita mau, biar ada kesadaran untuk datang ke tempat kita Satya Gatra ini, biar mereka bisa menggali semua informasi mengenai Persiapan. keluarga, ya persiapan keluarga yang sejahtera kayak gitu. Oke. Kemudian Kompak Tenan ya Mbak ya. Kompak Tenan ini tadi kan singkatan Konsorsium Komunitas Penggiat Ayah Teladan. Nah, ini fungsinya juga untuk mendorong, mendukung dan membangun budaya pengasuhan setara. Dan ini sasarannya juga ayah dan calon ayah. Ini masuknya ke dalam suatu komunitas. Nah, komunitasnya itu di mana? Itu bisa di kalangan pengajian bapak-bapak, kemudian di komunitas bapak-bapak kepolisian, kelompok tani, Karang Taruna, PIKR. Nah, itu bisa masuk ke dalam situ. Kita akan memberikan suatu sosialisasi terkait dengan peran penting seorang ayah. Gitu. Nah, ini juga Mbak sudah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Musirawas di setiap kecamatan seperti Tugu Mulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sukakarya, Tuan Negeri, Muara Kelingi, dan Sumber Harta. Kemudian ada lagi tadi yang namanya Dekat. Dekat ini kan singkatan nih. Desa, kelurahan, ayah teladan, dan mengajak seluruh para ayah dan calon ayah yang ada di desa atau di desanya yang ada kampung kabinya. Nah, untuk apa? Untuk ikut dalam pengasuhan anak. Nah, ini biasanya sasarannya itu ayah-ayah. Jadi di situ kita bisa ngasih sosialisasi nih sama perangkat desanya atau bapak-bapak yang ada di desa tersebut kan, untuk memberikan informasi bahwa peran seorang ayah itu sangat penting. Jadi dia akan memiliki satu kesadaran, oh ya ternyata peran ayah ini sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan karakter seorang anak itu. Nah, kemudian sebaya. Sebaya ini sekolah bersama ayah. Yang kemarin sudah kita sering dengar ya Mbak ya. Iya, oke. Lagi viral ya. Yang kemarin itu yang waktu kita keluar rumah aja sudah loh. Kok tumben sekali banyak ayah yang ngantar kan. Oh, ternyata ada ajakan nih ya. Ada ajakan para bapak-bapak, para ayah ini untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, ternyata efeknya itu sangat luar biasa bagi anak-anak tuh. Dia merasa sangat senang, bangga karena ayah tuh kok bisa sempat-sempatnya nih ngantar kita sekolah kayak gitu. Di samping itu juga mereka sangat senang tuh karena ada yang lebihnya itu, Mbak. Mau tahu enggak lebihnya, Mbak? Apa itu, Mbak? Uang saku. Oh. Jadi kalau diantar ayah uang sakunya lebih banyak. Ya, biasanya seperti itu. Tahu sendiri kan kalau ibu-ibu kan agak menginit. Kalau ayah kan karena dia terlalu sayang biasanya kan memberikan lebih ya itu. Nah, di samping itu, Mbak, untuk sasaran di sebaya ini kita difokuskan juga kepada ayah-ayahnya ya di situ. Nah, untuk biasanya kami juga melakukan sosialisasi Mbak di sekolah itu, yang mana ayah yang anaknya sekolah di sekolahan yang ada PIKR dan SSK-nya. SSK itu Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, itu biasanya kita akan memberikan sosialisasi tentang materi degradasi moral dan PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oke, luar biasa obrolan hari ini Sobat Keren, di mana peran ayah itu tidak tergantikan. Nah, mungkin dari Mbak ada closing statement-nya Mbak, boleh? Boleh. Kita berikan untuk ayah-ayah yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Untuk para ayah dan calon ayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas,
Waktu bersama anak itu sangatlah singkat. Jadi, berikanlah memori yang bermakna terhadap anak kita. Karena apa? Karena ayah terlibat, Indonesia hebat. Keren. Kita kunci ya Mbak ya, Oke. bahwa ayah terlibat, Indonesia hebat. Iya, luar biasa. Mbak, biasanya nih kalau di akhir saya seringnya berpantun, tapi untuk kali ini kita nyanyi lagu ya. Ada nih sebuah lagu yang menggambarkan kedekatan ayah dengan anaknya. Sudah tahu belum Mbak lagunya? Boleh nih kita nyanyi sebentar Mbak ya? Silakan. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat napas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Sedih Mbak lagunya itu ya. Kalau itu sosok ayah itu begitu luar biasanya untuk anak ya. Betul. Oke, mungkin cukup sampai di sini podcast Sobat Keren kita kali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.